Oke, untuk pembahasan yang pertama itu adalah indikator yang 6. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Yang satu, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Untuk pilihan yang pertama, yang A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Kemudian yang B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang C, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Kemudian yang D, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Kemudian E itu adalah membiarkan kejadian tersebut menghilang secara alami agar tidak memalukan sekolah. Oke, kita mengarah pada indikatornya. Indikatornya itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian harus menjunjung tinggi harkat dan martabat. Kemudian harus ada nilai kebenaran dan keadilan, tetapi harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kita pilih untuk jawabannya. Kalau misalkan untuk yang E itu sudah jelas bukan jawabannya ya, karena kalau kita mengarah ke indikator harus ada nilai keadilan dan kebenaran dan juga ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin masalah itu harus hilang secara alami meskipun kita mementingkan nama sekolah. Kemudian kita cek yang D, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. Nah, kalau yang seperti ini kita kurang pas untuk solusinya. Kenapa? Karena kalau kita hanya memberi tahu saja tidak menemukan solusinya. Kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan? Nah, mari kita cek. Selanjutnya yang C, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberi nasihat. Untuk nasihat, kita tingkat asusilanya itu tingkat rendah atau tingkat sudah ranah ke hukum. Jadi kita harus memperhatikan juga karena pada tingkat yang di sini kita tidak tahu. Berarti ini masih tidak bisa sebagai jawaban. Kemudian kalau kita yang B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini baru kita melakukan tindakan karena di sini mengutamakan kebenaran dan juga keadilan. Maka seluruh dari yang berkepentingan harus ikut. Misalkan kalau tingkat asusilanya itu sudah ranahnya pada tingkat hukum, berarti harus melibatkan hukum juga. Karena kita harus mencari kebenaran dan juga keadilan. Kalau misalkan kita jawab yang A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusi. Nah, ini ranahnya hanya pihak internal saja. Jadi di sekolah saja. Nah, kita tidak tahu tingkat asusilanya itu setingkat apa. Asusila itu adalah tingkah laku yang tidak baik, yaitu yang melanggar norma-norma, kan begitu. Nah, sehingga untuk jawaban yang paling pas itu adalah yang nomor 1, yang B. Sehingga harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan semuanya. Misalkan tingkat asusilanya sudah tinggi ranah ke hukum, berarti harus mengikuti juga. Sehingga untuk jawabannya itu adalah yang B. Jadi alasan kenapa tidak yang A, karena kalau yang A itu hanya internal di sekolah saja. Selanjutnya untuk yang soal dengan indikator yang 6 juga. Soal yang kedua tetap masih indikator yang 6. Budi adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Budi sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya.
Seringkali Budi tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan sebagai guru. Sebagai guru Budi, yang sebaiknya Anda lakukan itu adalah apa? Kita memposisikan sebagai gurunya Budi. Yang A, memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. Kalau memberikan uang, Budi berarti masih berjualan kue. Nah, mari kita cek jawaban yang selanjutnya, yang B. Memperbolehkan Budi untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk Budi belajar, menolong orang tua dan bekerja. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi tidak mungkin jawabannya itu yang B, karena dalam sekolah itu ada aturan juga. Yang C, tetap tidak memperbolehkan Budi untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. Kalau misalkan sesekali ini boleh, tapi kalau secara terus-menerus maka juga akan kesusahan juga untuk yang guru-guru. Kemudian yang D, memberikan penjelasan pada Budi arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, ini hanya mencangkup ke Budi saja untuk siswa kelas 6. Berarti belum juga pas. Yang E, yaitu memberikan penjelasan pada Budi dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Nah, ini mungkin yang lebih pas untuk jawaban yang 2. Kenapa? Karena penjelasan bukan hanya pada Budi saja, tetapi juga kepada ibunya. Jadi sebagai guru mungkin kita bisa memanggil ada pertemuan Budi dengan ibunya, dikasih pengarahan pentingnya Budi untuk tetap sekolah, tidak absen, jadi tetap masuk. Jadi sebagai diskusi bersama. Kenapa? Karena dalam indikator di sini juga yaitu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi ibunya harus diajak diskusi juga. Nah, sehingga jawabannya untuk yang indikator 6 ini yang paling pas itu adalah yang E. Untuk indikator yang nomor 7, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia. SDM, nah itu juga SDA, itu kekayaan alam. Oke, untuk nomor 1. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Kemudian yang B, tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Yang C, mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Kemudian, yang D, mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat dosen atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. Jawaban yang paling pas itu adalah kita sebagai guru yaitu mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Nah, itu yang paling pas. Kemudian kalau misalkan kita yang B, tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Kita hanya pada diri sendiri saja kalau kita jawab yang B. Jadi kita membayar pajak meskipun beberapa warga sudah terpengaruh. Jadi kita tidak ada tindakan kepada yang terpengaruh tadi. Itu kalau kita jawab yang indikator yang 7.
Kemudian kita ke indikator 8, yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini ranahnya adalah C5, yaitu mengevaluasi. Langsung kita ke soal yang pertama, kerasnya pengaruh nilai-nilai budaya global sejalan dengan proses modernisasi masyarakat tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial. Adapun masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif globalisasi antara lain, kecuali berarti yang bukan. Meningkatkan arus urbanisasi, masuknya budaya asing menambah khasanah budaya nasional. Semakin tajamnya kesenjangan sosial, terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Ini yang ditanyakan adalah yang kecuali dari masalah sosial, dampak negatifnya. Nah, untuk yang kecuali itu adalah masuknya budaya asing menambah khasanah budaya nasional. Itu yang paling pas. Jadi yang ditanya yang kecuali. Jawabannya itu adalah yang B, yaitu masuknya budaya asing menambah khasanah. Nah, tidak menambah khasanah justru. Untuk soal yang nomor 2, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah tabloid atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon, seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya lokal, memperluas wawasan masyarakat terhadap budaya asing, menambah ilmu pengetahuan terhadap budaya internasional, melemahnya nilai budaya bangsa, menghapus nilai-nilai kearifan lokal. Nah, untuk melemahnya, jadi ini sebagai penghambat. Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Kenapa? Karena sudah masyarakat itu lebih cenderung memperhatikan budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Sehingga jawabannya itu adalah yang D untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke indikator yang 9. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lebih ke sikap berwibawah. Ranahnya itu adalah C4. Langsung saja kita ke soalnya. Kewibawaan guru di hadapan para siswa perlu terus dijaga secara konsisten. Relasi antara siswa dan guru yang mempresentasikan kewibawaan dimaksud adalah agar yang A, siswa menurut pada guru, kemudian siswa akrab dengan guru, guru ditakuti oleh siswa, guru disegani oleh siswa, siswa enggan menatap guru. Nah, untuk ranahnya yang C4, yang di sini lebih tepatnya jawabannya itu adalah guru itu disegani. Jadi yang paling pas jawabannya itu yang 4. Kalau ditakuti nanti ketemu gurunya kabur. Tidak begitu juga. Kemudian siswa enggan menatap guru. Bagaimana kita bisa menjelaskan sebagai guru kalau kita tidak ditatap oleh siswa? Kan begitu ya. Kemudian kita ke indikator yang 10. Indikator yang 10 yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Beberapa waktu lalu marak razia komunitas punk yang dilakukan oleh Satpol PP. Mereka berada di pusat-pusat kota dengan penampilannya yang ekstrim. Mohak ala suku Indian atau rambut pangku dengan warna-warni yang terang. Mencolok sepatu bot
rantai dan spik atau gelang berduri, body briefing atau tanduk, jaket kulit, celana levis ketat, baju yang lusuh atau t-shirt hitam. Tindakan Satpol PP tersebut menegaskan fungsi nilai sebagai yang A. Memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang berlaku. Kemudian yang B. Memberikan petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Kemudian yang C. Mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat, menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman, tentram, dan tertib. E. Mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Nah, untuk indikatornya yaitu membanggakan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Jadi sebagai guru itu yang nomor 1 ini sikap yang yang pas untuk solusinya itu yang mana? Kemudian yang paling pas ini jawabannya yaitu memaksa individu dalam menyesuaikan beradaptasi dengan norma yang berlaku. Jadi normalnya itu seperti apa, tingkah lakunya secara berpakaian. Nah, itu seperti apa? Sehingga jawabannya untuk yang nomor 1 itu adalah yang A. Oke, sekian untuk pembahasan soal dari indikator 6 sampai dengan 10. Apabila ada kekurangan atau ada saran bisa usulannya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.